Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian semuanya? Alhamdulillah, baik. Sehat terus ya buat semuanya. Sebelum memasuki pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar materi yang akan kita pelajari dapat mudah dipahami dan bermanfaat. Silakan kepada KM untuk memimpin doa. Silakan teman-teman untuk mengisi link presensi yang telah Ibu kirim di room chat ya. Silakan isi. Alhamdulillah kita masih bisa bertemu walaupun hanya bisa lewat Google Meet, tapi Ibu harap untuk kalian selalu bersemangat ya dalam mengikuti setiap pembelajaran. Baik, pada pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai materi buku besar. Pada pertemuan sebelumnya Ibu telah menjelaskan mengenai jurnal umum. Apakah ada yang masih ingat apa itu jurnal umum? Silahkan Dea. Betul ya, bahwa jurnal umum itu merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat sejumlah transaksi keuangan yang muncul dalam periode waktu tertentu. Ibu izin share screen. Pada materi ini terdapat tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menguraikan pengertian buku besar, menafsirkan fungsi-fungsi buku besar, menganalisis bentuk-bentuk buku besar, menguraikan cara posting ke buku besar, dan membuat pencatatan buku besar. Pokok bahasannya yang pertama, pengertian buku besar, kedua, fungsi-fungsi buku besar, ketiga, bentuk-bentuk buku besar, keempat, posting ke buku besar. Yang pertama, pengertian buku besar. Di sini apakah ada yang tahu apa itu buku besar? Silahkan Tami. Baik, kata Tami, buku besar itu merupakan kumpulan akun-akun dalam pencatatan. Nah, Ibu akan jelaskan ya, bahwa buku besar itu merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Nah, jadi setelah transaksi dicatat dalam jurnal, kemudian akan dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Buku ini juga mencatat perubahan-perubahan yang terjadi pada masing-masing rekening dan akan tampak saldo pada masing-masing rekening tersebut. Selanjutnya ada fungsi-fungsi buku besar. Di antaranya, untuk meringkas data transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, menggolongkan data keuangan dan mengetahui jumlah atau keadaan yang telah terjadi. Sebagai dasar penggolongan transaksi yang telah dicatat dalam jurnal, sebagai data dan sumber informasi untuk menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, bentuk-bentuk buku besar. Di sini ada tugas kelompok ya, silakan kepada kalian untuk pembagian kelompoknya ke dalam 4 kelompok. Di mana kelompok pertama ini mencari tahu mengenai bentuk buku besar T, kelompok 2 ini bentuk skontrol, kelompok 3 bentuk stafel berkolom saldo tunggal, kelompok 4 bentuk stafel berkolom saldo rangkap. Ibu beri waktu 30 menit untuk mengerjakannya. Silahkan kerjakan. Baik, waktunya sudah habis. Baik, kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya, silakan kelompok pertama untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok pertama. Ibu bahas ya. Yang pertama ini bentuk T, di mana bentuk T ini bentuk yang paling sederhana dan menyerupai huruf T besar. Pada bentuk ini terdapat nama akun, kode akun, dan pada sisi sebelah
kiri ini menunjukkan debit dan sisi sebelah kanan ini menunjukkan kredit. Di sini ada contohnya ya, bisa dilihat. Contoh dari bentuk buku besar teks. Silakan kepada kelompok kedua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Baik, terima kasih kelompok kedua. Mari Ibu jelaskan. Bentuk skontro. Bentuk skontro ini biasanya disebut dengan bentuk dua kolom, di mana terdapat nama akun, kode akun, dan format bentuk. Dua kolom ini seperti ini ya, bisa dilihat. Dan ada contohnya, ini, di mana ada kolom tanggal, keterangan, referensi, debit, tanggal, keterangan, referensi, kredit. Bisa dilihat ya, contoh dari bentuk skontro. Silakan kepada kelompok ketiga untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok ketiga. Menjelaskan. Di sini ada bentuk stafel. Yang pertama ini bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau biasa disebut dengan bentuk 3 kolom. Di mana terdapat nama akun, kode akun, dan seperti ini format bentuk stafel berkolom saldo tunggal. Dan ini contoh dari bentuk stafel berkolom saldo tunggal atau bentuk 3 kolom. Bisa dilihat ya. Silakan kepada kelompok keempat untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Terima kasih kelompok 4. Ibu akan jelaskan bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Biasanya bentuk 4 kolom ini yang sering digunakan, di mana terdapat nama akun, kode akun, dan seperti ini format dari bentuk stafel berkolom saldo rangkap atau bentuk 4 kolom. Dan ini contohnya. Posting itu merupakan proses memindahkan jumlah yang terdapat dalam jurnal ke buku besar sesuai dengan akunnya masing-masing. Di sini ada contoh posting dari jurnal ke buku besar. Bisa dilihat ya pada gambar yang tertera. Di mana di bawah ini terdapat keterangan garis terputus-putus bertanda panah adalah proses pemindahan. Nah, yang A ini pindahkan tanggal transaksi yang ada dalam jurnal ke dalam buku besar. Ke buku besar. Yang B ini pindahkan jumlah debit atau kredit yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Yang C ini catat kode akun ke dalam kolom referensi yang terdapat dalam jurnal umum. Yang D ini catat nomor halaman jurnal ke dalam kolom referensi buku besar. Nah, ada latihan ya, kita bahas bareng-bareng. Ini terjadi transaksi pada tanggal 1 Februari 2018. Kasnya di debit 10 juta dan modal 10 juta. Bagaimana cara posting ke buku besarnya? Baik. Sini nama akunnya kas, kode akun. Nah, seperti ini ya. Selanjutnya nama akun, modal, kode akunnya 311. Seperti ini. Pada kas ini ditulis di debit, dan kalau misalkan selanjutnya modal awal ini ditulis di kredit. Selanjutnya, transaksi pada tanggal 4 Februari, yaitu perlengkapannya 300 di debit, utang usahanya di kredit 300. Ada yang tahu bagaimana cara posting ke buku besarnya? Baik, betul ya. Sini nama akunnya perlengkapan, kode akunnya 113, seperti ini ya. Betul. Perlengkapannya itu ditulis di debit 300, dengan uraian pembelian perlengkapan secara kredit.
Selanjutnya nama akunnya itu utang usaha, kode akun seperti ini. Utang usahanya di kredit 300.000 dengan keterangan pembelian secara kredit, pembelian perlengkapan secara kredit. Selanjutnya, ada transaksi pada tanggal 15 Februari 2018, di mana kas ini di debit 900, pendapatan jasanya itu di kredit 900. Baik, ada yang tahu bagaimana cara posting ke dalam buku besarnya? Baik, betul ya. Seperti ini. Nama akun, kas, kode akun, seperti ini. Dan selanjutnya nama akun, pendapatan jasa, kode akun 411, seperti ini ya. Ada pertanyaan? Silakan yang ingin bertanya. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sepertinya kalian sudah paham ya. Ibu akan berikan oleh-oleh untuk di rumah. Silahkan kalian kerjakan dan kumpulkan pada Google Classroom ya. Baik teman-teman sekalian, karena pembelajaran hari ini akan selesai, apakah materi yang telah Ibu jelaskan tadi dapat dipahami dengan baik? Baik, alhamdulillah. Silakan kepada teman-teman yang ingin menyimpulkan pada pertemuan hari ini. Baik, terima kasih. Jadi betul ya bahwa buku besar itu merupakan kumpulan akun-akun yang digunakan untuk meringkas transaksi yang telah dicatat dalam jurnal. Setelah transaksi itu dicatat dalam jurnal, kemudian dipindahkan atau diposting ke dalam buku besar. Baik, itu ya kesimpulan pada pertemuan hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan dan dikumpulkan. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas mengenai materi neraca. Silakan kepada kalian untuk mencari tahu dan mempelajari terlebih dahulu materi tersebut. Baik, kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Mohon maaf jika masih terdapat kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.